adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Wiwin, Kak Widya, Kak Kak Priska, Priska, dan Kak Ayu. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai kebaktian kita, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau ucapkan janji anak sekolah minggu. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai 68. Kita buka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Beginilah dikatakan firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan yang datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata,
Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus betul-betul menderita, betul-betul tersiksa, betul-betul terhina, betul-betul dilecehkan ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui kematiannya. Seperti khotbah minggu lalu, Amang Pendeta bilang bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, bukan hanya di kayu salib itu, tetapi sebelumnya juga seperti yang kita baca tadi, bahwa Tuhan kita itu diludahi, Tuhan kita itu dipukuli, Tuhan kita itu dihina-hina, Tuhan kita itu direncanakan yang jahat untuk dibunuh, begitu ya. Begitu sakit pengorbanan Tuhan kita itu demi keselamatan kita semua, demi kemenangan kita semua. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan setiap kita yang pertama. Di ayat 60 dikatakan tadi, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang katanya ya. Kita diingatkan mengenai saksi dusta. Saksi dusta itu apa sih? Saksi dusta artinya berbohong terhadap orang lain, tidak sesuai faktanya. Contoh, ada teman kita mencuri jajanan, contohnya ya, di warung. Lalu kita lihat, setelah kita lihat, tukang warungnya nanya, tadi kamu lihat nggak ada yang curi di warung ini? Nah, ada yang jawab tidak, contohnya kan. Nah, itu adalah saksi dusta. Katanya dia nggak lihat, padahal dia melihat. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada orang yang kita kesal, kita nggak suka sama teman kita ini. Contohnya namanya si Ridwan. Saya nggak suka banget sama Ridwan. Saya kesal banget sama Ridwan, contohnya ya. Lalu kita berbohong. Kita bilang sama tukang warung, Bu, atau Pak, itu si Ridwan mencuri jajanan, gitu ya. Lalu akhirnya marahlah si tukang warung itu, lalu menangkap si Ridwan. Kamu mencuri ya? Enggak, saya nggak mencuri. Itu kata dia kamu mencuri. Bohong dia, gitu ya. Artinya apa? Yesus ditimpakan fitnah itu. Dia tidak berbuat jahat, dia tidak berbuat curang, dia tidak menyebarkan ajaran yang salah, tetapi difitnah. Nah, begitu sakit rasanya difitnah. Ada nggak anak-anak sekolah minggu yang mau difitnah? Contohnya nih, kalian anak-anak sekolah minggu semuanya sebenarnya tidak mencuri, tetapi ada yang bilang bahwa kalian itu mencuri, lalu sampai dihukum sama orang tua. Mau atau tidak? Iya, pastinya tidak ada yang mau ya. Iya, maka dari itu, karena kita tidak mau difitnah, kita juga tidak boleh memfitnah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan memfitnah ya. Mungkin kita kesal sama seseorang, mungkin kita marah sama seseorang, tetapi kalau seseorang itu tidak berbuat jahat, kalau seseorang itu tidak berbuat kesalahan yang benar, artinya dia benar-benar berbuat salah, maka kita tidak boleh memfitnah dia, mengatakan iya dia bohong, atau dia mencuri, atau iya dia yang pukul, padahal bukan dia. Nah, itulah pelajaran pertama yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini. Tidak boleh memfitnah. Nah, itu ada loh di 10 perintah Allah, 10 titah. Itu titah keberapa? Ayo, itu tugas bagi anak-anak sekolah minggu untuk mengetahui itu titah keberapa. Jangan bersaksi dusta kepada sesama manusia ya. Dicari ya, biar tahu titah keberapa ya. Kita tidak boleh memfitnah orang lain. Kalau dia tidak berbuat jahat, maka jangan katakan dia sudah berbuat jahat. Begitu ya? Iya. Nah, yang kedua juga saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, yang mau kita lihat adalah seperti yang dikatakan di ayat 61. Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari katanya. Wah, katanya Yesus bilang begitu, dan memang benar. Yesus mengatakan, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya lagi dalam 3 hari. Nah, bait Allah itu dulu dimengerti sebagai gereja. Kalau kita sekarang dibilangnya gereja, kalau dulu bait Allah, begitu ya. Jadi Yesus bilang, saya bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Padahal membangun gereja, kalau kita di sekarang ya, sudah lebih dari 6 bulan, belum selesai juga. Masa Yesus bisa sampai 3 hari? Kan begitu ya.
Nah, Tuhan Yesus di situ bermaksud mengatakan 3 hari, yaitu dirinya sendiri. Ketika engkau membunuhku, menghancurkanku, membuat aku mati, aku bisa membangun diriku lagi, aku bisa bangkit lagi dalam 3 hari. Dan itu benar. Tuhan sangat benar di dalam perkataannya. Ketika dia bilang dia akan membangun lagi bait Allah dalam 3 hari, dia benar-benar bangkit di dalam 3 hari. Setelah Yesus mati disalibkan, lalu dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, Tuhan kita benar dalam berbicara. Dia bangkit lagi. Nah, oleh karena itu kita jadi merayakan kebangkitan itu. Nah, kalau setiap hari Minggu kita beribadah, itu sebenarnya dalam rangka merayakan kebangkitan itu. Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita menjadi diselamatkan. Ya kan? Hebat sekali Tuhan kita itu. Nah, andai saja ketika Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dia tidak bangkit lagi, dia tidak bangun lagi, tetap mati selama-lamanya. Nah, maka dari itu kita menjadi tidak diselamatkan kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi Yesus Tuhan kita itu bangkit lagi. Nah, oleh karena itu kita menjadi beroleh keselamatan dan dijanjikan oleh Tuhan kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu semuanya, begitu luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka jangan ada di antara kita yang pernah sekalipun meninggalkan Tuhan kita di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi Tuhan kita. Dengan cara apa? Berdoa rajin, beribadah rajin, berbuat yang baik-baik, taat kepada orang tua, rajin belajar, dan seterusnya perbuatan yang baik, ya. Itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan kita. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan kita? Karena Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Pengorbanannya di kayu salib, mati, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, itu semuanya untuk menyelamatkan kita manusia. Kenapa kita harus diselamatkan? Karena kita adalah orang-orang, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian dulu khotbah kita pada hari Minggu ini. Yang pertama tadi yang mau sampaikan, jangan pernah sekalipun ada di antara anak-anak sekolah minggu yang mengucapkan fitnah atau saksi dusta kepada sesama manusia. Diingat ya, dicari ya, itu titah keberapa sih gitu ya. Nah, yang kedua, mengingat betapa Tuhan kita luar biasa dan sayang sekali kepada kita, maka kita juga harus sayang kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan hingga hari ini. Sekarang Tuhan, kami sungguh bersyukur juga karena Tuhan masih membiarkan kami anak-anak-Mu belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak boleh bersaksi dusta atau memfitnah. Dan kami juga telah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami harus melakukan yang baik-baik yang Tuhan kehendaki sebagai wujud mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam tumbuh kembang kami, dalam proses belajar kami di sekolah, agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih anak-anak yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Kami mohon Tuhan juga memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, dan dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, supaya orang tua kami terus berbahagia dan bersuka cita ketika bersama-sama dengan kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu kita.
Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian Tangapuna Met-Met. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau menutup ibadah minggu kita. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah minggu kita pada hari ini. Kita belum selesai di sini karena kita masih ada aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu kita yang luar biasa. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Oke adik-adik, hari ini kita mau ke aktivitas ya. Untuk sebelum kita beraktivitas, kita mau angkat satu pujian. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat dalam takkan terselami, amat tinggi takkan terlampaui, amat luar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kita mau aktivitas horong 1 oleh Kak Friska. Halo adik-adik. Nah, Kak Friska di sini mau kasih aktivitas buat anak horong 1, yaitu merah A sama merah B. Merah A kelasnya Kakak Glory, Kartina, terus merah B Kakak Nia sama Kakak Gebi. Nah, aktivitasnya tada. Nah, adik-adik, di rumah kita mau melipat bentuk gereja. Nah, tiap minggu kan kita ibadah, tapi untuk saat ini mungkin kita ibadahnya online. Kita mau melipat bentuk gereja. Gimana ya caranya? Nanti kakak kasih lihat ya. Nah, adik-adik di rumah ada kertas lipat boleh, atau kertas apapun boleh ya. Nah, nanti kertasnya kan bentuknya seperti ini, segi 4. Adik-adik lipat menjadi 2. Lalu nanti adik-adik lipat sedikit di sini. Nah, lagi lipat di sini kiri dan kanan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada seperti ininya. Lalu
kita mau buat bentuk seperti atap segitiga. Adik-adik buka sedikit, nanti perlu dibantu ya. Lalu ditekan dari atas sedikit. Jadi akan seperti ini. Oke. Nah, satu lagi sama. Bentuknya dibuka dulu baru ditekuk. Nah, nanti dia akan bentuk segitiga secara sendirinya. Nanti adik-adik tinggal menekannya. Nah, sudah jadi kan? Kalau sudah jadi, adik-adik nanti boleh tempel di kertas yang kosong atau buku gambar atau apapun boleh. Nanti ditempel. Setelah ditempel, adik-adik boleh dihias gambar pohon, lalu di atasnya ada gambar gereja. Boleh ya, nanti ini boleh diwarnai juga. Ya, oke. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik boleh share di grupnya masing-masing. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan ke aktivitas sorong 2. Sebelum aktivitas sorong 2, kita mau angkat satu pujian berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, untuk aktivitas sorong 2, kelasnya Kak Wiwin, kelas Bang Salomo, kelas Kak Apri dan Kak Kristin, kita mau mewarnai gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Karena untuk tema kita minggu ini adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan kita ya adik-adik. Ini gambarnya nanti kakak share di grup dan nanti diwarnain dan dikirim ke grupnya masing-masing ya adik-adik. Kita akan kembali ke untuk aktivitas sorong 3 akan disampaikan oleh Kak Widya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Widya, orang 3 ya, kelasnya Kak Widya, Kakak Jo, dan Kakak Lina. Hari ini kelasnya sorong 3 atau kelas besar itu menghafal hayat hafalan. Hafalannya dari Matius 26 ayat 64. Sekali lagi adik-adik ya, Matius 26 ayat 64. Nah, itu dalam bentuk video. Nanti videonya adik-adik share di grupnya masing-masing ya. Cukup sekian dari aktivitas sorong 3. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, ibadah hari Minggu hari ini cukup sekian ya. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita, ada sedikit pengumuman dari kakak sekolah minggu. Nah, pengumumannya untuk kelas besar yang tahun lalu diajar Kak Widya, itu akan ada perpisahan buat minggu depan hari Kamis. Jadi untuk kelas 6 yang dulu yang Kak Widya ajar, harap datang ya adik-adik. Jam 6 kita rekaman. Untuk lagunya nanti kakak akan share di kelas kakak. Oke, dari kakak sekolah minggu cukup sekian. Tetap ingat 3M. Yang pertama adalah menjaga jarak. Yang kedua adalah mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah Memakai masker. Oke, semuanya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.